menyihir dengan merubah sejarah itu lebih kuat daripada melet perempuan. Tapi kalau merubah sejarah, memelet sejarah, mensihir sejarah, 7 turunan bahkan sampai kiamat kita akan dijajah oleh yang merubah sejarah kita. Tapi setelah itu hari ini mereka membuat sejarah bahwa katanya leluhur mereka yang menentukan tanggal 17 Agustus sebagai hari proklamasi. Mereka menulis sejarah bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang di balik layar kemerdekaan Indonesia. Pejuang itu di depan layar, bukan di balik layar. Di balik layar itu kedustaan dan kebohongan. Tidak akan bahagia orang-orang yang kafir. Tidak akan bahagia orang-orang yang zalim. Tidak akan bahagia orang-orang tukang sihir, tukang merubah sejarah. Sihir itu, sahir itu tukang merubah sejarah. Menina bobokan pikiran orang untuk tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Merubah-rubah sejarah Indonesia yang merdeka oleh Insinyur Soekarno, oleh Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Bisri Sansuri, ulama-ulama Nusantara, pejuang-pejuang Nusantara, sekarang dirubah katanya hari penetapan 17 Agustus 45 oleh Habib. Ini perubahan. Tidak ada dalam sejarah masa lalu. Tidak ada di dalam kemerdekaan kita, di dalam merebut kemerdekaan dari penjajah Jepang, dari penjajah Belanda. Cerita orang-orang Habib-Habib berjuang untuk NKRI teu aya ora ono. Tapi hari ini sejarahnya ditulis seperti itu. Apakah orang-orang Sendang Agung akan membiarkan sejarah leluhurnya di masa lalu dirubah oleh orang-orang zalim, oleh tukang-tukang sihir, menyihir dengan merubah sejarah? Itu lebih kuat daripada melet perempuan. Mana? PW ini ajian peletnya udah dikasih, jangan macam-macam. Melet perempuan itu paling manfaatnya untuk dirinya dan mafsadatnya untuk perempuan yang dipelet itu. Tapi kalau merubah sejarah, memelet sejarah, mensihir sejarah, 7 turunan bahkan sampai kiamat kita akan dijajah oleh yang merubah sejarah kita. Ketika mereka di zaman-zaman membutuhkan tenaga, membutuhkan darah, membutuhkan perjuangan, membutuhkan pasukan, di mana mereka tidak ada yang mengirimkan pasukan. 10 November 1945 yang datang ke Surabaya untuk menyerahkan nyawa adalah orang-orang Madura, orang Surabaya, orang Trenggalek, orang Kebumen, orang Pasuruan dan sekitarnya, orang Gresik, orang Jember. Tidak ada dari orang-orang selain nama-nama Jawa dan nama-nama Islam yang asli dari Jawa yang ikut bertempur. Tapi setelah itu hari ini mereka membuat sejarah bahwa katanya leluhur mereka yang menentukan tanggal 17 Agustus sebagai hari proklamasi. Mereka menulis sejarah bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang di balik layar kemerdekaan Indonesia. Pejuang itu di depan layar, bukan di balik layar. Di balik layar itu kedustaan dan kebohongan. Tidak ada pejuang di balik layar. Pejuang itu harus di depan layar. Seperti Kiai Zainun membuka pondok ini dengan kakaknya Kiai Patah Hasan yang luar biasa, doanya sampai menembus langit tadi, mendoakan kita semua yang hadir. Itu ibu-ibu lagi didoain oleh Kiai Patah Hasan. Semoga ibu-ibu banyak duitnya itu. Ibunya diem aja makan snack, padahal lagi didoain kaya raya. Didoain semoga anaknya jadi kiai, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi ketua PBB sekalian.
Kenapa? Karena kemuliaan kita sebagai manusia ditentukan oleh Allah, bukan berdasarkan siapa keturunan kita. Dan ini yang sedang dibodohi, sedang disihir oleh mereka, bahwa kemuliaan itu hanya berdasarkan keturunan. Orang yang berketurunan mulia, merekalah yang akan mulia. Orang yang sudah keturunan budak tetap selamanya akan jadi budak sampai hari kiamat. Nah, iya lain ajaran Islam, iki dudu ajarane Islam. Ini ngomong Jawa Sunda karena ada orang Sunda juga tadi. Assalamualaikum, saya dari Pandeglang katanya. Biarin dia doang tuh yang ngerti bahasa Sunda. Juga ada kiai teman saya dari Petir ini rupanya. Masya Allah. Sehat kiai. Ini khas merah putihnya ini tuh ada di belakang tuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang tidak akan bahagia lagi, Kiai Jainun, jangan takut-takut. Kiai Jainun. Ini kalau di lab sampai ke pelosok katanya ini. Tenang aja, Kiai pelosok juga sama dengan Kiai Jainun. Teu percaya Habib eta turunan Nabi. Teu ngomong doang teu. Sama semuanya. Kiai-kiai kita itu orang yang punya ma'rifat billah, punya ma'rifat billah. Cuma mereka punya kebijaksanaan kayak Pak Camat. Pak Camat, Pak Bupati, itu mereka jadi bapak bukan hanya untuk kiai. Pak Camat itu anaknya ada yang jawara, ada yang pendekar, ada yang pemabok, ada yang kiai, ada yang santri. Semuanya anaknya Pak Camat, harus dilindungi semua. Makanya dalam setiap desa kadang-kadang Pak Lurah bikin taman bermain. Kiai mah gak bakal bermain-main itu, hidupnya hanya untuk zikir pada Allah. Tapi kenapa Bapak Kepala Desa itu bikin taman bermain? Untuk orang-orang yang gak bisa zikir. Dia bisa tenang kalau ada di taman. Sedangkan manusia itu perlu ketenangan. Kalau kiai nggak keluar rumah dia 2 bulan juga dia biasa-biasa aja. Kenapa? Punya kedekatan dengan Allah yang dia tidak membutuhkan hiburan apapun. Tapi manusia tidak sama. Ada yang kadang-kadang dengan Al-Quran saja dia udah cukup merasa tentrem. Ada yang tidak perlu baca Al-Quran, dia hanya zikir kepada Allah. Ada juga yang butuh selawat baru dia bisa nangis. Kalau baca sallallahu ala Muhammad, baru dia bisa nangis. Kalau yang baca selawat Kiai Fatah Hasan, Allahumma sholli ala sayyidina, dia enggak nangis. Padahal bagi orang yang sudah mencintai Rasulullah, tidak penting suara enak ataukah tidak, ketika disebut nama Muhammad, maka dia langsung ada setrum jepret kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ada orang yang butuh musik juga. Dia kalau mendengarin musik-musik yang semangat, dia jadi semangat. Kalau dia tidak mendengarkan musik semangat, dia mewek, dia memble. Itu ada yang begitu. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah bermacam-macam warna. Camat, bupati, presiden, itu yang suka sholat anaknya, yang gak suka sholat anaknya, yang suka ngerampok juga anaknya, yang harus diberi hak sesuai dengan amalnya. Dia benar harus dihukum, tetapi dimasukin penjara, dikasih makan sama negara. Kalau kata saya itu para koruptor masukin penjara nggak usah dikasih makan. Coba lihat 12 hari udah mati apa belum. Tapi nggak begitu sama negara itu, sama presiden, sama bupati. Tetap yang nakal pun perampok, penjudi, tukang judol. Bu, suaminya ada yang judol apa tidak? Yang sabar aja. Paling kebun sawit nanti dijual gitu. Jangan sampai ibu-ibu suaminya suka main judi online, berbahaya. Itu tidak akan ada orang kaya raya dengan judi. Kalau pengen kaya raya, nanam sawit,
jual celengin. Nanam padi, jual celengin. Nabung 5.000, kaya raya nanti. Guru-guru, insya Allah jangan khawatir. Dana bosnya tidak akan dikurangi karena efisiensi. Amin ya rabbal alamin. Tenang aja. Negara kita kaya raya, Bu. Negara di dunia ini yang paling kaya raya adalah Indonesia. Jangankan pohon, tongkat saja itu ditanam akan jadi pepohonan. Ini negeri kita Indonesia, makanya banyak orang yang pengen ngaku-ngaku ini negeri adalah negeri mereka. Ini negeri Indonesia, Bintu Terim. Anak perempuannya Kota Tarim. Kota Tarim siapa itu? Kota apa itu? Kalau anaknya kaya raya begini, harusnya kaya raya itu Kota Tarim. Kaya apa tidak Kota Tarim? Miskin. Kalian orang bodoh, yang pintar itu orang pelosok, yang pintar itu orang Riboyo, yang pintar itu Sidogiri, yang pintar itu adalah Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani. Yang pintar itu santri-santri kita. Mereka hanya punya sahirun, menyihir bahwa kami lebih mulia dari kalian, kami lebih hebat dari kalian, ilmunya enggak ada. Tapi anehnya masih banyak kita yang bodoh spiritualnya. Bodoh emosionalnya, hanya dengan kata-kata narasi dan diksi begitu kita percaya. Katanya mereka turun Nabi, turunan dari mana? Nabi itu orang Arab, wajah kalian bukan Arab itu. Ngaca dong, kalian Arab apa bukan? Tes DNA-nya aja bukan orang Arab, orang India, orang Kaukasus. Ini apa ini artinya? Artinya mereka bukan turunan Nabi, wajahnya bukan wajah Arab, wajah India. Tes DNA-nya haplogrup G, orang mana itu? Orang Kaukasus, jalur lakinya. Jangankan turunan Nabi Muhammad, turunan Nabi Ibrahim aja kagak. Kalau orang Indonesia ini, kemungkinan besar adalah keturunan dari baginda Nabi besar Ibrahim alaihis salam. Ini Bapak kenapa ngentul-ngentul begini? Setuju? Bapak-bapak setuju nggak saya ngomong begini? Ini yang pakai merah putih setuju nggak Kiai? Tapi lanjut udah jam 12. Karena apa? Yang paling penting acara khataman begini anak-anak kita yang tampil. Betul, Bu? Anak kita tadi coba. Saya itu ingat anak saya semalam tampil khataman juga. Direkam sama santri saya, dikirimin. Yang satu laki-laki nganceng, dipanggil tuh kabur dari panggung. Yang satunya lagi assalamualaikum doang begini aja, salah. Pas saya lihat ini anak dua ini, ya Allah luar biasa. Padahal namanya sama dengan nama anak saya, Nabila. Nama anak saya Nabila juga. Tapi dia udah punya suami, punya pesantren. Kalau yang satunya adiknya, ini suruh semalam kabur dari panggung. Kakaknya juga, dulu kakaknya yang sekarang sudah kuliah, umur 5 tahun suruh tampil juga begini. Maju kabur juga. Masya Allah. Nah makanya tadi anak siapa itu yang mau tampil begitu, itu sudah anugerah minallah, fadlun azimun. Mudah-mudahan saja dia nanti sampai besar menjadi harapan ibunya, harapan bapaknya, kebanggaan gurunya, dan akan bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara.